Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh operasi hitung campuran, menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran pada pecahan. Ini masih melanjutkan materi yang kemarin ya, tentunya materi matematika kelas 6 SDMI. Oke, perhatikan baik-baik, kita ulang terlebih dahulu sedikit ya langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tentukan hal yang diketahui dalam soal. Kemudian yang kedua adalah tentukan hal yang ditanyakan. Kemudian yang berikutnya adalah buatlah model matematika yang sesuai, dan yang terakhir adalah selesaikan model matematika tersebut dengan aturan operasi hitung campuran pada pecahan tentunya ya. Oke, supaya lebih paham perhatikan baik-baik penjelasan soal yang akan Bapak berikan pada kesempatan hari ini. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Contoh soal dan pembahasan latihan 10 halaman 56. Pertama nomor 4 ya. Ini sebenarnya diberikan tugas kemarin, cuma silakan disesuaikan ya jawabannya bagi yang belum sama. Oke ya, perhatikan. Sebuah agen beras memiliki persediaan 3,5 kuintal beras. Dalam waktu 2 hari, beras tersebut laku berturut-turut 1/2 kuintal dan 3/4 kuintal. Jika kemudian agen tersebut membeli lagi beras sebanyak 1,75 kuintal untuk persediaan, berapa kuintal beras yang ada di agen tersebut sekarang? Oke, pertama kita harus pahami terlebih dahulu isi soalnya. Kemudian apa yang diketahui dari soal tersebut? Yang pertama adalah persediaan beras, yaitu sebanyak 3,5 kuintal. Kemudian apa lagi? Terjual, beras yang terjual selama 2 hari, itu artinya hari pertama ditambah hari kedua kan gitu ya. Oke, hari pertamanya habis 1/2 kuintal, kemudian hari keduanya habis 3/4 kuintal. Kemudian apa lagi yang diketahui? Kemudian beli lagi untuk persediaan berasnya sebanyak 1,75 kuintal. Nah, ini yang diketahui, ini persis apa yang ada di soal ya, seperti itu. Jadi tidak mengada-ngada ya, maksudnya harus disesuaikan dengan isi soalnya seperti itu. Kemudian yang ditanya, apa yang ditanya di situ? Berapa kintal beras yang ada di agen tersebut sekarang? Oke, jawabnya tentunya seperti ini nih ya. Model matematika yang akan kita buat adalah seperti ini. Beras yang ada di agen itu sama dengan persediaan dikurangi terjual selama 2 hari ditambah beli lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita runut satu-satu. Persediaan itu adalah 3,5 dikurangi. Yang terjual itu ada 2 hari. Hari pertama adalah 1/2 dan hari kedua adalah 3/4. Nah, dikasih dalam kurung ya, karena ini didahulukan pengerjaannya. Kemudian ditambah lagi karena beli laginya adalah sebesar 1,75 kuintal. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, perhatikan 35/10. Sudah bisa ya yang seperti ini ya, karena ada komanya, satu angka di belakang koma, maka per 10 gitu ya. Kemudian yang ini jadi 3/2 ditambah 3/4 gitu ya. Oke, kemudian 1,75 berarti per 100, 175/100 gitu kan. Seperti itu. Nah, sampai sini mana dulu yang kita kerjakan? Tentunya yang ada dalam tanda kurung. Karena penyebutnya masih berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara cari KPK dari 2 dan 4. Nah, berapa KPK-nya? Tentunya adalah 4. Yang di luar tanda kurungnya kita tulis ulang. Nah, yang di luar tanda kurung kita tulis ulang. Kemudian yang ini kita ubah menjadi KPK-nya adalah 4. Nah, maka penyebutnya 4 semua. Nah, 2 jadi 4 itu dikali dengan 2, maka yang atasnya ikut dikali 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, kalau yang ini tetap ya 4 kali 1 berarti 3-nya kali 1 itu 3. Seperti itu ya. Kemudian yang di luar tanda kurung seperti yang Bapak sampaikan akan turun, akan diulang tulisnya ya, tulis ulang seperti itu. Kemudian yang kita kerjakan yang tentunya yang dalam kurung dulu. Yang di luar tanda kurung tentunya kita tulis ulang gitu ya. 6 tambah 3 jadinya 9/4 gitu ya. Ditambah yang ini tetap tulis ulang gitu ya. Seperti itu. Yang di luar tanda kurung tulis ulang ya. Karena yang kita kerjakan hanya yang dalam tanda kurung terlebih dahulu. Nah, sudah seperti ini, ada pengurangan dan ada penjumlahan.
Nah, kita bisa langsung mengerjakan ini dengan cara cari KPK dari ketiga angka penyebutnya tersebut. Cari KPK dari 10, 4, dan 100. Didapatilah KPK-nya adalah 100. Maka didapati seperti ini. Karena KPK-nya 100, maka 10 kali berapa hasilnya 100? Dikali 10. Maka 35-nya ikut dikali dengan 10. Hasilnya 350 per 100. Seperti itu. Dikurangi. Nah, 4 untuk jadi 100 dikali berapa? 25. Maka 9-nya pun ikut dikali dengan 25. Jadinya 225 per 100. Ditambahkan yang ini tetap 175 per 100 karena sudah per 100 gitu ya. Seperti itu. Oke. Sekarang karena semuanya sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal jumlahkan. 350 dikurangi 225 hasilnya adalah 125 per 100. Ditambah 175 per 100 gitu ya. Kita dahulukan tadi yang pengurangannya terlebih dahulu ya biar nggak bingung. Oke ya. Nah sekarang sudah sama lagi penyebutnya, tinggal penjumlahan, maka tinggal jumlahkan saja 125 tambah 175 hasilnya adalah 300 per 100. Ini sama dengan 3 ya, seperti itu ya. 300 dibagi 100 hasilnya adalah 3. Jadi beras yang ada di agen tersebut adalah 3 kintal. Oke ya, ini adalah hasil akhir untuk jawaban soal nomor 4. Silakan dicatat, kemudian disesuaikan jawabannya bagi yang belum sama. Seperti itu. Oke ya. Selanjutnya, nomor 5. Nah, soalnya adalah Dewi memiliki 2 utas tali plastik sepanjang 1,5 meter dan 3/4 meter. Ia menggunting tali tersebut menjadi 9 bagian sama panjang. Berapa meter panjang setiap tali hasil guntingannya tersebut? Nah, maka kita harus ketahui dulu apa saja informasi yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama adalah panjang tali itu ada 2 karena 2 utas ya, berarti tali 1 ditambah dengan tali yang kedua. Oke, berikutnya tali satunya itu panjangnya 1,5 meter, tali yang keduanya adalah 3/4 meter. Seperti itu ya. Kemudian dipotong menjadi 9 bagian sama panjang. Kemudian apalagi yang ditanya? Ditanyanya adalah berapa meter panjang tali setiap guntingannya. Nah, gitu ya. Oke, cara menjawabnya tentunya seperti ini. Yang pertama kita harus tahu dulu panjang tali setiap guntingan. Nah, panjang tali setiap guntingan sama dengan panjang tali dibagi dengan 9 bagian. Panjang talinya didapati dari tali 1 tambah tali 2 yaitu 1,5 ditambah 3/4 dalam kurungkan ya. Karena ini didahulukan seperti itu. Kemudian dibagi dengan 9 seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi pecahan biasa. 15/10 ditambah 3/4. Tetap dibagi 9 karena jadi pecahan jadi 9/1 gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, dahulukan yang dalam tanda kurung nih karena ada dalam tanda kurung dan itu penyebutnya masih berbeda ya, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Didapatilah KPK dari 10 dan 4 itu adalah 20. Maka yang 10 jadi 20 itu dikali berapa? Dikali 2, maka yang atasnya ikut dikali 2. 15 kali 2 hasilnya 30. Yang 4 jadi 20 itu dikali berapa? Dikali dengan 5, maka yang 3-nya diikut dikali 5. Jadi 3 kali 5 adalah 15. Jadi hasilnya seperti ini. 30/20 ditambah 15/20. Tetap masih ditulis ulang dibagi 9/1. Nah, karena yang dalam kurungnya itu kita dahulukan, kemudian penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan 30 tambah 15, jadi 45/20 dibagi 9/1. Nah, karena pembagian kita ubah menjadi perkalian. 45/20 dikali 1/9. Nah, ingat kalau sudah perkalian seperti ini boleh kalau ada yang bisa dicoret. Perhatikan apa yang dicoret. 45 dengan 9. Karena 45 dibagi dengan 9 hasilnya adalah 5. Ya, kita tulis 5-nya di sini. Gitu ya. Jadi tinggal 5 kali 1, 20 kali 1 berapa hasilnya? 5/20.
Tuh, ini adalah hasil akhirnya. Tapi sudah sederhana belum? Belum, karena masih bisa dibagi angka yang sama, yaitu angka 5. Jadi 1/4. Nah, inilah hasil akhir dari jawaban soal nomor 5. Jadi panjang tali setiap guntingan adalah 1/4 meter. Nah, itu adalah jawabannya ya. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Soal nomor 6. Perhatikan baik-baik ya, soal nomor 6. Harga sewa sebuah arena bermain adalah 25.000 per jam. Jika 2 orang kakak beradik bermain selama 1/2 jam, berapa tarif yang harus dibayarkan? Oke, kita inventaris dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah tentunya harga sewanya 25.000. Kemudian banyak anaknya adalah 2 orang, yaitu kakak dan adik. Kemudian lama mainnya adalah 1/2 jam. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa tarif yang harus dibayarkan. Maka cara menjawabnya, tarif yang dibayarkan sama dengan banyak anak yang main ya, kemudian dikali dengan lama mainnya, waktunya berarti ya, dikali dengan harga sewanya. Oke, kita tulis ya, banyak anak itu ada 2. Lama mainnya itu adalah 1/2 jam gitu ya. Kemudian harga sewanya adalah 25.000. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa semua. Jadi 2/1 dikali 3/2 dikali 25.000 per 1. Oke, ada yang bisa dicoret di sini? Karena ini sudah perkalian maka boleh kita coret. Asalkan syaratnya yang dicoret itu adalah bagian atas dengan bagian bawah gitu ya, seperti itu. Yang kita coret adalah angka 2. Perhatikan ada di atas dan ada di bawah. Gitu ya. Tersisa 3 kali 25.000, 1 kali 1. Berarti hasilnya adalah 75.000 per 1. Hasil akhirnya sama saja dengan 75.000. Jadi tarif yang harus dibayarkan adalah sebesar 75.000 rupiah. Nah, ini adalah jawaban akhir dari contoh soal nomor 6 di latihan 10 ini ya. Oke. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan bisa paham ya dengan penjelasan yang Bapak sampaikan. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Perhatikan baik-baik soal terakhir nomor 7 ya. Sebuah toko memiliki persediaan 2 peti telur. Setiap peti berisi 2,5 kg telur. Setelah diperiksa ternyata sebanyak 5% telur pecah. Berapa kilogram telur yang tersisa? Yang pertama diketahui apa? Punya persediaan telur sebanyak 2 peti. Kemudian apa lagi? Satu petinya berisi 1/2 kilogram ya. Kemudian telur yang pecah adalah 5% dari persediaan telur gitu ya. Kemudian yang ditanya tentunya adalah berapa telur yang tersisa, berapa kilogram telur yang tersisa. Oke ya. Cara menjawabnya tentunya kita harus tahu dulu persediaan telurnya ya. Yang pertama adalah persediaan telur yaitu 2 peti. Sama dengan 2 dikali dengan petinya adalah 25 1/2. Kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/1 dikali 51/2. Nah, ini sudah perkalian maka boleh dicoret. Mana yang dicoret? Tentunya angka 2 ya, dicoret. Jadi tersisalah 51/1 sama dengan 51 tentunya ya. Kemudian kita cari setelah persediaan telur kita ketahui bahwasanya persediaan telurnya itu ada 51 kg. Kemudian kita harus cari tahu berapa telur yang pecah. Telur yang pecah itu sama dengan 5% dari persediaan telur atau dikali persediaan telur. Maka 5% itu sama dengan 5% ya. Kemudian dikali dengan persediaan telurnya adalah 51. Sama dengan 5/100 dikali dengan 51/1. Maka tinggal kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 5 kali 51 hasilnya 255. 100 kali 1 hasilnya 100.
Hasil akhirnya adalah 255 per 100. Karena 200 bagi 100 hasilnya 2 ya. Jadi 2-nya di depan, 55 per 100. Nah, ini adalah telur yang pecah. Kemudian yang ditanya adalah sisa telur. Maka sisa telur itu sama dengan persediaan telur dikurangi telur yang pecah. Persediaan telurnya adalah 51. Telur yang pecahnya adalah 255 per 100. Maka kita ubah menjadi pecahan biasa semua. 51 per 1 dikurangi 255 per 100. Maka kalau seperti ini kita tinggal cari KPK dari 1 dan 100. Tentunya adalah 100. Didapatilah 5100 dikurangi 250 per 100. Hasil akhirnya adalah 4845 per 100. Atau misalkan kita sederhanakan 4800 dibagi 100 itu adalah 48 45 per 100 gitu ya. Karena 4800 dibagi 100-nya adalah 48. Nah, ini sudah selesai nih hasilnya. Tapi ini belum sederhana. 45 dan 100-nya itu masih bisa kita sederhanakan, yaitu bisa dibagi dengan angka 5 secara bersama-sama. Yaitu hasil akhirnya adalah 48 9 per 20. 45 bagi 5 kan 9, 100 bagi 5 yaitu 20. Seperti itu ya. Jadi hasil akhirnya adalah ini. Jadi telur yang tersisa adalah 48 9 per 20 kilogram. Gitu ya. Jadi yang pecahnya kan 255 per 100 kilogram gitu ya. Seperti itu. Jadi yang tersisa dan utuh yang dimiliki oleh toko tersebut adalah 48 9 per 20 kg. Nah, itu penjelasan yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh semuanya. Kemudian dicatat poin-poin pentingnya, penjelasannya juga dicatat supaya bisa kalian kerjakan soal-soal yang serupa nantinya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.